Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran IPS kelas 9. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menjelaskan awal mula terbentuknya benua. Yang kedua, menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, mengurutkan benua berdasarkan luasnya. Dan yang kelima, menjelaskan karakteristik benua Asia. Nah, itulah pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian, sebelum ke materi yang lebih luas, silakan kalian simak video asal mula terbentuknya benua. Selamat menyaksikan. Benua merupakan daratan yang sangat luas, yang bagian tengahnya kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Benua juga dikelilingi oleh samudra yang luas. Benua di dunia ada 7. 1. Benua Asia. 2. Benua Afrika. 3. Benua Australia. 4. Benua Eropa. 5. Benua Amerika Utara. 6. Benua Amerika Selatan. Dan yang ketujuh, benua Antartika. Benua Antartika merupakan benua yang paling sedikit dihuni, karena benua ini hampir seluruh bagiannya tertutup oleh es, dan diperkirakan benua tersebut mencapai suhu minus 37 derajat Celcius. Sebelum seperti sekarang ini, dahulu benua-benua itu merupakan satu kesatuan daratan. Seorang ahli dari Jerman yang bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa sampai sekitar 225 juta tahun lalu di bumi baru ada satu benua dan samudra yang luas. Benua raksasa ini dinamakan Pangea. Sedikit demi sedikit, Pangea mengalami retakan-retakan dan pecah. Sekitar 135 juta tahun yang lalu, benua raksasa tersebut pecah menjadi 2, yaitu pecahan benua di sebelah utara dinamakan Laurasia, dan di bagian selatan dinamakan Gondwana. Baik Laurasia maupun Gondwana kemudian terpecah-pecah lagi menjadi daratan yang lebih kecil dan bergerak secara tidak beraturan dengan kecepatan gerak berkisar antara 1 sampai 10 cm per tahun. Dalam sejarah perkembangan planet bumi, sekitar 65 juta tahun lalu, Laurasia merupakan cikal bakal benua-benua yang saat ini letaknya di sebelah utara ekuator, yang meliputi Eurasia, Amerika Utara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Adapun Gondwana merupakan
cikal bakal benua-benua di belahan bumi selatan, yang meliputi Amerika Selatan, Afrika, subbenua India, Australia, dan Antartika. Nah, perhatikan peta berikut ini. Peta berikut ini merupakan benua yang sekarang kita kenal. Ya, anak-anakku sekalian, inilah peta benua yang ada di dunia atau yang sekarang kita kenal, ya. Yang pertama adalah benua Asia. Yang kedua, benua Eropa. Yang ketiga, benua Amerika. Yang keempat, benua Afrika. Yang kelima, benua Australia. Dan yang keenam adalah benua Antartika. Untuk benua Amerika dijadikan satu, jadi tidak dipisahkan antara benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan, tapi menjadi satu, yaitu namanya benua Amerika, ya. Letak astronomis benua Asia adalah 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Nah, luas benua Asia kurang lebih 44 juta kilometer persegi. Yang kedua adalah benua Eropa. Letak astronomis dari benua Eropa adalah 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Adapun luas benua Eropa sekitar 10.355.000 kilometer. Ya, anak-anakku sekalian, berikutnya adalah benua Amerika. Letak astronomis dari benua Amerika adalah 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Luas benua Amerika kurang lebih 42.057.100 km persegi. Ya, selanjutnya benua Afrika. Letak astronomis dari benua Afrika yaitu 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Kemudian luas benua Afrika kurang lebih 30.290.000 km persegi. Selanjutnya adalah benua Australia. Nah, letak astronomis benua Australia yaitu 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Nah, adapun luas benua Australia itu kurang lebih 8.945.000 km persegi. Selanjutnya adalah benua Antartika. Letak astronomis benua Antartika yaitu 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Adapun luas benua Antartika itu kurang lebih 13.200.000 km persegi. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih luas mengenai benua Asia. Ya, yang pertama adalah batas wilayah benua Asia.
Sebelah utara adalah Samudra Arktik, sebelah selatan Samudra Hindia, kemudian sebelah barat benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Sebelah timur, batas dari benua Asia itu adalah Selat Bering dan Samudra Pasifik bagian timur. Kemudian, Asia terbagi menjadi beberapa wilayah. Yang pertama adalah Asia Timur, kemudian Asia Selatan, kemudian Asia Barat, kemudian Asia Tengah, dan yang terakhir adalah Asia Tenggara. Anak-anak sekalian, sekarang luas benua Asia. Luas benua Asia kurang lebih 44 juta kilometer persegi atau 1/4 wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di bagian selatan sampai Rusia di utara yang mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia itu, maka Rusia adalah negara terluas yang ada di benua Asia. Karakteristik benua Asia. Yang pertama, merupakan benua yang terluas di dunia. Yang kedua, benua yang mempunyai penduduk paling banyak. Ketiga, mempunyai pertumbuhan penduduk yang paling tinggi di era modern. Merupakan benua yang mempunyai banyak sejarah. Kemudian, merupakan benua yang sering terjadi gempa bumi. Karakteristik alam benua Asia. Yang pertama, benua yang sepertiganya berupa pegunungan. Yang kedua, merupakan benua paling tinggi di dunia. Yang ketiga, benua yang mempunyai daratan tertinggi di dunia. Yang keempat, mempunyai dataran rendah yang luas. Dan yang kelima, benua yang menjadi tempat bertemunya 3 jalur pegunungan besar. Nah, anak-anakku sekalian, inilah peta wilayah dari benua Asia. Kita bahas yaitu mengenai region atau wilayah dari benua Asia. Yang pertama adalah Asia Timur, Republik Rakyat Cina, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Utara, Korea Selatan, dan Mongolia. Yang berikutnya adalah Asia Tengah. Negara mana saja yang termasuk di kawasan Asia Tengah? Yang pertama adalah salah satunya ya ini Afghanistan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Selanjutnya yaitu Asia Selatan. Mana saja negara-negara yang termasuk ke wilayah atau region Asia Selatan? Salah satunya adalah Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Ya, selanjutnya adalah kawasan atau region Asia Barat. Yang pertama Armenia, kemudian Arab Saudi, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Irak, Kuwait, Lebanon, dan negara-negara lainnya masih ada yang ada di kawasan Asia Barat. Selanjutnya, kalian perhatikan yang terakhir adalah Asia Tenggara. Negaranya apa saja? Yang pertama yaitu Indonesia. Yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Filipina, yang kelima Thailand, yang keenam Laos, yang ketujuh Kamboja, yang kedelapan
Myanmar, yang ke-9 Brunei Darussalam, dan yang terakhir yang ke-11 adalah Timor Leste. Ya, anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat. Salam 14 Prima.